Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan terkait dengan bacaan tasyahud, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil bacaan tahiyat yang awal. Idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah was-shalawatut thayyibat. Di malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan sholawat. Kita baca hadis 305. Demikian pula kita akan baca 306 karena terkait dengan bacaan sholawat ini belum sampaikan 2 hadis. Kata beliau rahimahullah, wa an Fadlah ibn Ubay radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala an-nabi faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wasana alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi thumma yad'u bima syaa. Rawahu Ahmad was-salasah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kata beliau dari Fadlah ibn Ubay radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa dalam salatnya. Dia tidak memuji Allah, tidak bersolawat kepada Nabi, dalam doanya. Maka Nabi berkata, ajilah, ini tergesa-gesa. Kemudian Nabi memanggilnya dan berkata, kalau salah seorang dari kalian sholat, mulailah dengan memuji Rabbnya. Kemudian memuji Rabbnya dan juga kembali memujinya. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi, setelah itu baru berdoa sesuai dengan yang diinginkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 3, maksudnya Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmidzi. Di hadis ini beliau hanya ingin menyampaikan bahwa disyariatkan kalau kita mulai berdoa setelah lafaz tahiyat kemarin, at-tahiyatu lillah was-shalawatut thayyibat, baru assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kan kita mau berdoa setelahnya. Ada doa nanti, minta perlindungan dari 4 perkara. Bersolawat dulu baru berdoa. Ini belum bawakan anjuran untuk bersolawat. Jangan setelah baca tahiyat langsung berdoa.
Tapi bersolawat dulu, baru nanti berdoa. Iya. Ini belum bawakan. Setelah itu belum bawakanlah lafaz salawatnya. Bagaimana itu salawatnya di solat? Nah, sekarang belum bawakan. Kata beliau an Abi Mas'ud Al-Ansari. Qala Bashir ibn Sa'ad ya Rasulullah. Amarana Allah an nusalli alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Fasakata thumma qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam kama alimtum. Rawahu Muslim. Wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaik fi salatina. Kata beliau rahimahullah dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata radhiyallahu taala anhu, berkata Bashir ibnu Sa'ad, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Kan ada lafaz dalam Al-Quran. Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Turun itu ayat. Ketika turun itu ayat, kan Nabi sudah ajarkan salam kepada Nabi. Dengan bacaan yang pekan lalu kita ambil. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Itu namanya lafaz salam. Kalau kita salam kepada Nabi, maka itu salam. Assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah diambil di pertemuan yang lalu. Sekarang turun ayat. Perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Perintah untuk bersolawat kepada Nabi. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana itu cara bersolawat kepada? Fasa kata, maka Nabi pun diam. Karena belum tidak boleh berucap kecuali ada wahyu. Karena ini bentuk ibadah. Nabi saja diam. Apalagi kalau bukan Nabi yang tidak ada wahyunya. Tidak ada wahyunya. Tidak boleh buat sendiri. Tidak boleh buat sendiri solawat. Ini Nabi ajarkan kepada kita bahwa ini kan Nabi belum ditanya. Apakah belum langsung jawab? Tidak. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari ketika ditanya oleh Bashir ibnu Sa'ad, belum diam. Sakat. Setelah itu, pakai summa. Setelah beberapa selang waktu, baru belum dapat wahyu. Dan belum berkata, kulu, katakanlah. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ada wahyu, belum turun masalah itu, maka belum diam. Belum tidak menjawab. Kalau terkait dengan agama. Terkait dengan agama. Jadi di sini belum diam. Setelah dapat petunjuk, baru belum berkata. Kulu, katakanlah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah atas Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dan atas keluarganya Muhammad. Dengan lafaz ini, ya, kita telah bersolawat kepada Nabi dan keluarganya. Iya, kita telah ikutkan keluarganya. Keluarganya di sini bukan hanya keluarga maksudnya keturunan, istri, anak, bukan. Keluarga di sini kata para ulama kalau disendirikan kata al keluarga maksudnya adalah al-ba, pengikut. Jadi masuk sahabat, keluarganya yang mengikuti beliau dan semua orang mengikuti. Karena makna al bukan hanya keluarga, kecuali nanti digandengkan dengan ashab. Misalnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salawat Allah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya. Maka ini keluarga maksudnya keluarganya Nabi.
Karena sudah disebutkan sahabat secara tersendiri. Tapi kalau disendirikan al berarti masuk keluarga dan para sahabat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai di situ lafaz salawatnya dan Nabi berkata wassalam kama alimtum. Adapun salam kalian telah tahu. Ini riwayat Imam Muslim. Ditambah oleh Ibnu Khuzaimah terdapat lafaz bagaimana cara kami bersalawat atasmu dalam keadaan ketika kami bersalawat kepadamu dalam salat kami. Jadi dia bertanya bagaimana cara bersalawatnya kami ketika kami bersolawat kepadamu dalam solat. Jadi ini yang ditanyakan adalah solawat di dalam solat. Iya. Adapun di luar solat, lafadznya banyak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini yang ditanya adalah dalam solat. Dua hadis ini, para ulama kita rahimahumullah menyinggung beberapa masalah terkait dengan sholawat. Yaitu pertama, hukum sholawat itu sendiri di dalam tasyahud. Maka para ulama kita membahas tasyahud itu ada dua. Ada tasyahud awal, ada tasyahud. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita bahwa sholawat di tasyahud akhir itu disyariatkan. Tidak ada silang pendapat. Sholawat di tasyahud akhir. Setiap tasyahud terakhir kita. Tasyahud akhir itu tasyahud yang setelahnya salam. Setelahnya salam. Tidak ada silang pendapat kalau disyariatkan bersolawat. Tidak ada silang pendapat. Yang mereka perselisihkan adalah kalau tasyahudnya itu adalah tasyahud awal. Apakah ada salawat? Atau cukup dengan lafaz tahiyat yang kita ambil di pekan lalu? Assalamualaikum ayuhan nabi, setelah lafaz at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibatul mubarakat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, apakah hanya terbatas pada sampai di situ atau perlu tambah salawat? Nah, ini berselisih. Mereka berselisih terkait dengan tambahan salawat di tasyahud awal. Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i di satu pendapat. Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i di satu pendapat. Serta disandarkan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama fikih. Karena 3 imam sudah ada. 3 imam sudah ada, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya. Makanya Ibnu Rajab bilang ini pendapat mayoritas. Ya, ini pendapat mayoritas karena selain Imam Madhab tadi, ini juga pendapat Imam Ishaq Ibn Rahawai, ini juga adalah pendapat Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Bahwa ketika tasyahud awal itu terbatas pada tahiyat saja. Tidak menambah sholawat. Tidak menambah sholawat. Iya. Apa dalilnya? Dalil mereka adalah hadis yang kita ambil pekan lalu. Ketika Nabi mengajarkan tahiyat. Apa kata Nabi? At-tahiyatul idza shalla ahaduk. Jika salah seorang dari kalian salat, falyaqul hendaklah dia membaca tasyahud tahiyat dengan lafaz at-tahiyatu lillah
wassalawatu thayyibat. Kemudian ada tambahan yang di riwayat lain al-mubarakat. Iya, ada juga tambahan di riwayat lain az-zakiyatu. Itu bebas, bisa. Kita tambahkan, bisa bilang, kita katakan at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, salawatu thayyibatu mubarakatu lillah. Iya, dari lafaz-lafaz yang ada. Semuanya sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah itu apa kata Nabi? Tsumma liyatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih. Setelah itu kata Nabi, kemudian silakan dia memilih doa yang dia inginkan. Lihat, setelah itu Nabi bilang, silakan pilih doa. Tidak ada dibilang, silakan bersolawat. Jadi Nabi hanya mengajarkan sampai Muhammadan abduhu wa rasul. Setelah itu Nabi bilang, silakan pilih doa. Ini dalilnya mayoritas. Dalil berikutnya ada hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya. Ia beliau berkata, kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi rak'atainil ulayain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk di 2 rakaat pertama. Berarti ada penjelasan di 2 rakaat pertama. Apabila Nabi duduk, ka'annahu ala rodoh. Seakan-akan beliau di atas rodoh. Di atas kerikil yang panas. Maksudnya tidak lama duduknya. Berarti ini terbatas pada bacaannya pendek. Hanya saja lafaz yang ini ya itu dikritik oleh para ulama. Kalau lafaz yang tadi yang saya sampaikan tadi itu sahih. Lafaz yang saya bacakan tadi yang pertama itu lafaz Bukhari Muslim. Cuman lafaz yang ini yang lebih jelas ini, Nabi kalau di 2 rakaat pertama belum pendek, tidak lama duduk tasyahudnya. Ini dikritik karena dia dari jalur Abu Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud dari bapaknya. Ini Abu Ubaidah, betul dia anaknya Abdullah ibn Mas'ud, tapi dia tidak mendengar hadis dari bapak. Jadi ini masalahnya ini ilmu bukan keturunan. Jadi kalau memang dia tidak dengar, ulama akan bilang bahwa memang dia ini bapaknya ini. Ini anak dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia tidak dengar dari bapaknya hadis. Sehingga terdapat keterputusan sanadnya. Makanya tidak diterima. Walaupun bapaknya terpercaya. Anaknya terpercaya. Tapi dia tidak dengar dari bapak. Dan ini hadis bukan warisan. Bukan warisan yang hanya anak yang dapat bagian. Bukan, ilmu itu akan dikasih kepada siapa yang dikehendaki. Ada anaknya ulama, belum tentu. Bapaknya ulama, belum tentu anaknya ulama. Ya, malah orang lain yang mengambil ilmu dari seperti ini. Beliau ini, Abu Ubaidah, ini dia tidak mendengar dari bapak. Berdasarkan sirahnya, dari mana dia tahu? Geografi, sejarahnya. Para ulama kan menulis semuanya. Sehingga dikritik karena ada keterputusan seperti itu. Ada keterputusan seperti itu. Dan ini juga sebenarnya dalil yang sama. Juga datang dari Abu Bakar. Perbuatannya belum. Abu Bakar kalau tasyahud awal, maka beliau tidak lama. Hanya saja juga sanadnya dikritik. Maka paling kuat yang dipakai oleh mayoritas adalah yang saya sebutkan tadi pertama. Nabi cukupkan sampai Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah itu Nabi bilang, silakan pilih doa yang dia mau. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini merupakan satu pendapat dari Imam Syafi'i. Dan ini disebut, ini adalah pendapat terbaru dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i punya pendapat lama dan punya pendapat baru. Di mana pendapat lamanya dan di mana pendapat barunya?
Kata para ulama ciri-cirinya, pendapat lama itu sebelum beliau tinggal di Mesir. Karena beliau akhirnya adalah tinggal di Mesir. Sebelumnya beliau berkeliling alam. Berkeliling untuk belajar. Ya, sampai ke Kufa, Basra, Makkah, Madinah. Ya, tentunya. Makkah, Madinah. Terus beliau ke Kufa, Irak, Iran, ke Basra. Ya, terakhir setelah kembali dari belajar ini dan belum menetap di Mesir. Semua katanya pendapat yang belum keluarkan di Mesir itu adalah dibilang pendapat barunya. Ya, karena Imam Syafi'i rahimahullah belum punya dua pendapat. Ini adalah pendapat beliau yang kedua. Yang kita akan sebutkan sebentar. Dan ini juga yang datang dari para pengikutnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa seorang ketika tasyahud awal disyariatkan untuk berselawat juga atas Nabi. Setelah dia membaca tadi itu yang kita sebut, ya, at-tahiyatulillah, salawatut thayyibatul mubarakat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu sampai akhir, maka sunnah disyariatkan dia bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini disyariatkan juga. Ini pendapat dari Imam Syafi'i dalam satu riwayat, dan ini juga yang dipegang oleh para pengikutnya. Iya. Apa dalilnya? Dari pendapat ini mereka, iya, sebagian mereka berdalil dengan pendapatnya ini adalah hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Abu Awanah rahimahullah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail tis'a rakaat." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 9 rakaat sekaligus. Karena Nabi kalau beliau witir kadang satu saja, kadang 3 langsung, kadang 5 langsung, kadang 7 langsung, kadang 9 langsung. Ini 9. Witir itu boleh begitu. Tidak harus witir itu 3. Iya, witir itu 3. Yang jelas Nabi biasa sholat malam tak lebih dari 11 atau 13. Berarti kalau beliau witir dengan 9, berarti berapa beliau sholat 2 rakaatnya? 2 kalau 11. Jadi beliau sholat 2 rakaat, kemudian witir sekaligus 9. Witir sekaligus 9. Ini cerita Aisyah. Adalah Nabi SAW suatu malam beliau sholat malam, beliau sholat 9 rakaat. La yajlisu fihinna. Belum tak duduk tasyahud pada semua itu. Illa inda samina. Kecuali pada saat ke-8. Jadi di rakaat ke-8 baru beliau duduk. Fayad'u rabbah. Lihat pendalilan sebentar. Maka beliau berdoa pada Rabbnya. Wa yusalli ala nabiyhi. Ini dia. Dan bersolawat kepada Nabi. Ini yang dipakai berdalil. Jadi Nabi berdoa dan bersolawat. Tasyahud apa ini? Tasyahud apa ini? Lihat lanjutannya. Tsumma yanha. Kemudian Nabi berdiri. Berarti tasyahud apa tadi? Di rakaat ke-8. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Itu yang dipakai. Tsumma yanha. Kemudian beliau bangkit. Ya. Dan wala yusallim, kata Aisyah, tidak salam. Jadi rakaat ke-8 belum tasyahud. Belum bangkit, tidak salam. Tsumma yusalli tasi'ah, kemudian belum lanjut ke-9. Fayaq'udu, kemudian belum duduk tasyahud kembali. Setelah selesai tentunya, tsumma yahmadu rabbah, kemudian belum memuji Rabbnya. Wa yusalli ala nabiyyi, dan bersolawat kepada nabinya. Kalau tadi berdoa, solawat. Ini sekarang
berdoa kepada memuji Rabbnya, berdoa bersolawat kepada nabinya, wa yad'u dan berdoa. Setelah bersolawat baru berdoa. Tsumma yusallim tasliman yusmi'una. Kemudian Nabi salam dengan salam yang kami mendengar. Salat malam, tapi kan Aisyah ada di rumah. Aisyah ada di rumah, bersalam dengan salam yang kami dengar. Nanti lafaz salamnya kita akhirkan di pembahasan Nabi salam setelah salat. Saat sudah selesai tasyahud. Dalil ini yang paling kuat yang mereka pegang. Ya, karena ada penyebutan di tasyahud awal Nabi bersalawat. Nabi bersalawat. Dan mereka arahkan tadi hadits Bukhari Muslim yang saya baca, yang tadi lafaz bahwa Nabi mengajarkan tasyahud, at-tahiyatu lillah, wassalawatu thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata mereka, kata Nabi, silakan pilih doa. Kata mereka, doa maksudnya salawat. Karena salawat itu doa terbaik. Karena bersalawat itu doa juga namanya. Tapi berdoa kepada siapa? Untuk siapa? Mendoakan salawat untuk Nabi. Jadi mereka arahkan di situ. Doa maksudnya itu bukan doa secara umum. Doa di sini maksudnya apa? Bersalawat. Walaupun ketentuan diarahkan dengan salawat di sini disalahkan oleh para ulama. Kalau Nabi umumkan, tidak boleh kita khusus. Kecuali ada dalil. Di sini tidak ada. Jadi dalil dengan hadis itu tidak diterima. Ini yang paling kuat tadi. Terkait dengan Nabi sholat witir 9 rakaat sekaligus. Tidak salam dan Nabi tasyahud pada rakaat ke-8. Ini sekaligus ya. Mumpung lewat. Ini adalah sunnah ketika kita berwitir 9 rakaat. Sunnahnya seperti ini caranya. Di 8 kita tasyahud awal. Kemudian bangkit dan 9 ganjilnya. 9 ganjilnya. Jadi Nabi bersalawat. Sekarang dari dua pendapat ini, mana yang kuat? Karena sama-sama punya dalil. Dan dalilnya adalah sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Karena hadis riwayat Abu Awana dari Aisyah itu sanadnya sanad Muslim. Artinya sanadnya juga apa? Sama-sama sahih, cuma tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi sanadnya sahih dan asalnya ada dalam riwayat Imam Muslim selain lafaz ini. Selain lafaz ini. Para ulama rahimahumullah taala ya menjelaskan dalam hal ini pendapat jumhur itu kuat. Itu kuat. Tapi pendapat baru dari Imam Syafi'i itu juga kuat. Itu juga kuat. Maka siapa yang melakukannya, kita tidak mengingkarinya. Siapa yang bersolawat, kita tidak ingkari. Cuman kalau kita terbatas pada yang pertama, itu juga kuat. Itu juga apa? Kuat. Kalau terbatas, itu juga datang sunnahnya. Bahkan riwayat Bukhari Muslim. Itu lebih kuat. Karena Bukhari Muslim. Sementara pakai solawat itu di luar daripada Bukhari Muslim. Cuman juga tidak disalahkan yang melakukannya. Jadi siapa yang kita dengar dia bersolawat, tidak salah. Ada dasarnya. Tapi kita terbatas pada Bukhari Muslim, itu lebih utama dan lebih kuat. Apalagi itu adalah ucapan dari Nabi. Karena ketika berselisih sesuatu, maka lihat, ucapan itu lebih kuat daripada perbuatan. Kan ini yang ada salawatnya perbuatan. Sementara tanpa salawat itu apa? Ucapan. Apalagi Nabi bilang, fal yakul. Hendaklah dia baca. Memang di sini makom ta'lim. Tempatnya belum lagi ajarkan bagaimana cara bersalam kepada Nabi. Maka Nabi mengajarkan bacaan tahiyat tadi. Iya, ini kenapa kita pilih mayoritas. Tapi kalau ada yang melakukannya, kita tidak ingkari. Kamu salah atau kamu bid'ah, apalagi. Tidak bid'ah orang baca salawat di tasyahud
awal. Tidak bid'ah orang baca tasyahud, baca sholawat di tasyahud awal. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya setelah permasalahan yang kita sebutkan tadi adalah yang disebutkan setelahnya. Setelah bersolawat, tentunya kita disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? Kan Nabi kan memang sudah bilang, hendaklah dia pilih doa yang dia inginkan. Boleh dia berdoa. Dan Nabi ajarkan doanya juga. Kan ada anjuran untuk berdoa dan Nabi ajarkan doanya juga. Doa yang Nabi ajarkan ada 2. Kita akan baca di 307 dan 308. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim idza faragha ahaduhum min at-tasyahhudil akhir. Kalau ini posisinya sekarang. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sudah bertasyahud, baca tasyahud, tadinya sudah bersolawat, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 4 perkara. Dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini yang pertama. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksaan neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari siksa kubur, Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan saya berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan ini dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil al-masih dajjal, dan dari keburukan fitnahnya al-masih dajjal. 4 ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Di mana tempatnya? Apakah di tasyahud awal atau tasyahud akhir? Akhir. Karena dalam riwayat Muslim dikatakan, jika kalian telah selesai dari tasyahud akhir. Jadi ini tidak ada tasyahud awal. Lafaz meminta perlindungan dari 4 perkara ini tidak di tasyahud awal. Tasyahud awal paling panjang salawat. Salawat. Iya, itu pun salawat tadi sudah kita sebutkan di persisi. Mayoritas tidak berpendapat. Imam Syafi'i berpendapat dengan. Tapi adapun lafaz ini berdoa dari 4 perkara ini di tasyahud akhir. Ini lafaznya di tasyahud akhir. Ini doa, ini gampang alhamdulillah. Mungkin kita sudah hafal semua. Dan ini semua diajarkan di buku-buku terkait dengan sifat sholat. Kemudian doa yang kedua. Kata beliau an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala annahu qala li Rasulillah alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Ini juga doa riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Rasulullah, ajarkan kepada saya doa ajarkan kepada saya doa yang saya bisa berdoa dengannya dalam sholat. Nah, jadi dia minta kepada Nabi supaya diajarkan doa yang bisa dibaca di sholat. Maka beliau berkata, kul, bacalah. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, saya telah mendolimi diriku dengan banyak kedoliman, yaitu telah berbuat dosa dengan banyak dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampuni saya. Maghfiratan min 'indik, pengampunan itu hanya ada di sisimu. Warhamni, dan rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini Masya Allah, doanya juga kita baca di tasawuf akhir. Kalau membaca dengan ini, tidak apa-apa. Sisa satu lagi, tapi beliau akan sampaikan nanti, tidak apa-apa kita juga sampaikan, ya, bacaan juga Nabi SAW di penghujung sholat, ya, di penghujung sholat, cuman beliau akan menyebutkan nanti setelahnya, itu doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, untuk tidak ditinggalkan di penghujung setiap sholat. Jangan dilupa membacanya, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya untuk selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, ini yang ketiga yang diajarkan. Dan boleh selain tiga ini, untuk kepentingan akhirat, boleh. Itu disepakati. Untuk kebaikan akhirat. Maksudnya kebaikan akhirat itu kita meminta kepada Allah. Ya. Hal-hal yang mendekatkan kita kepada ketaatan dan mendekatkan kita kepada surga. Tapi apakah boleh kita minta kebaikan dunia? Para ulama berselisih. Boleh nggak kita dalam sholat meminta kebaikan dunia? Kita sudah baca doa dan kita masih tasyahud. Boleh nggak kita minta, ya Allah, ya, Allahumma rzuqni zaujatan solihatan, jamilatan, goniatan misalnya. Ya Allah, beri saya rezeki istri yang soleh, cantik lagi kaya misalnya. Itu kan kebaikan apa? Dunia, boleh atau tidak misalnya seperti itu. Iya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak. Ini dalam sholat, jangan minta dunia, mintanya akhirat. Mintanya akhirat. Mayoritas berkata, boleh saja. Karena Nabi kan bilang, silakan pilih doa yang dia mau. Kan disalahkan kepada kita. Pilih doa yang dia mau. Yang dia mau di sini ya, yang dia diberikan taufik, apa yang dia mau minta saat itu. Bahkan Nabi bilang, ajabahu ilaih. Yang dia takjub. Dia suka untuk meminta kepada Allah. Dan ini yang benarnya insya Allah. Tidak masalah. Seorang itu berdoa dengan doa kebaikan dunia di dalam sholatnya. Tidak ada masalah hal tersebut. Dengan ini kita selesai dari masalah bacaan tahiyat awal dan akhir. Berikutnya kita akan membahas salam. Maka dengannya nanti kita akan selesai dari sifat sholat. Ya, setelah salam maka belum bahas sedikit terkait dengan zikir. Setelah sholat baru nanti kita masuk di pembahasan sujud sahwi. Sujud sahwi. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita lihat sini ada pertanyaan kertas. Jika, ini ada pertanyaan pertama, jika Ustadz membaca sholawat dalam sholat, apakah saya wajib bersolawat jika Ustadz menyebut nama Nabi Muhammad SAW? Tidak. Nanti itu kita akan satukan nanti di pembahasan apabila imam salam. Kita jawab nggak salamnya? Atau kita cukup salam juga seperti salamnya imam? Kan imam salam. Sama poinnya. Nanti insya Allah ingatkan saya kalau lupa. Karena di situ kita satukan. Kan ada memang sisi hadis seperti yang ditanyakan. Maksudnya kalau nama Nabi disebut, kan kita disuruh bersolawat. Apakah juga dalam sholat kita begitu? Kalau kita dengar orang bersolawat, misalnya imam, dia suaranya kedengaran saat bersolawat. Apakah sunnah juga kita bersolawat ketika mendengarnya? Nah, itu nanti kita satukan di pembahasan ketika imam salam.
Apakah makmum juga harus jawab salamnya? Ketika imam bilang assalamualaikum, kita bilang waalaikumsalam. Itu sama nanti. Insya Allah kita akhirkan di sana. Sampai mana batasannya menoleh ke kanan, ke kiri pada saat salam? Nanti. Ini pertanyaan kita akhirkan nanti. Karena kita belum salam. Kita baru bersalawat. Kita baru bersalawat dan berdoa. Insya Allah, ya, pekan depan kalau kita semuanya hidup, kita akan mempelajari menoleh ke kanan dan ke kiri. Sekaligus dengan salam, pembahasan salam. Ustadz, saya belum sholat wajib maghrib. Sampai di masjid, jemaah sudah menunaikan sholat berjemaah. Bolehkah saya bermakmum kepada jemaah yang sedang sholat sunnah? Apakah saya mendapat pahala sholat berjamaah? Kalau bilang boleh, boleh. Bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah, boleh. Apakah mendapat pahala jamaah? Dapat. Karena Nabi SAW pernah ada yang datang terlambat, belum menganjurkan sahabat untuk berjamaah dengan. Jadi boleh bermakmum dengan itu, sekaligus boleh bermakmum dengan yang sholat sunnah, dan dia dapat pahala berjamaah. Ustaz, apakah yang melandasi kata qadarullah memiliki dua makna? Apa dua maknanya itu? Kata qadarullah? Siapa yang tahu? Yang tahu nih? Saya tidak tahu. Apa yang melandasi dua makna? Apa maknanya itu? Siapa yang tanya? Siapa tahu ditahu itu dua maknanya? Siapa yang tanya? Sebelah sini ya. Dari mana tadi Pak kertas? Ya, silakan. Masya Allah. Najah. Artinya mengagungkan Allah dalam Al-Quran. Terus atas. Jadi ada satu makna, dia bilang apa? Mengagungkan Allah. Satunya, di mana kita, di tempat mana itu? Di tempat yang sama. Dan di tempat lain, di mana itu tempat lain? Di mana itu kita dapat beda? Satunya maknanya apa dia bilang? Terus Quran. Tadi di mana? Di Quran juga? Apa? Google. Di Google apa? Yang apa? Coba. Sini gitu. Iya, Bismillah. Oh, sampai sini. Apa kita bilang? Ustaz. Kalau jadi ku kasih gini. Jangan, Ustaz. Oh, jangan bagi. Kalau di dalam Al-Quran kan Ustaz, ada 3 ayat yang qadarullah maknanya itu mengagungkan Allah. Setelah saya buka di Google Ustaz, kan kalau kita misalnya berkata Ustaz, qadarullah, tapi kan tidak nyambung Ustaz. Kalau kita bilang mengagungkan Allah itu, maksudnya misalnya terjadi sesuatu ini Ustaz, kita bilang qadarullah.
Jadi kira-kira cocok itu satu Qurannya maknanya menggunakan Allah atau kan di Google saya dapat beda maknanya. Jadi kita percaya Google atau percaya Quran? Percaya Quran Oh iya, baik, aman berarti. Nah, baik. Jadi dia bilang kalau di Quran kan banyak ayat. Di antaranya firman Allah, ma qadarullah haqqa qadar. Iya, mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sementara dia buka Google kan kita bilang qadarullah berarti takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Sebenarnya tidak ada masalah. Karena tafsir Quran itu kan ma'thur. Tafsir Quran itu namanya periwayatan. Ayat tadi itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Terkait dengan pengagungan Allah. Beliau sebutkan itu ayat. Ma qadarullah haqqa qadari. Wal ardu jami'an. Ya qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Sementara bumi ini seluruhnya ada di genggaman Allah. Ada di genggaman Allah. Apalagi kita yang kecil. Maka orang yang melakukan syirik berarti dia tidak mengagungkan Allah. Karena dia hamba Allah kecil tapi syirik. Berarti dia tidak membesarkan dan mengagungkan Allah. Itu konteksnya. Sementara takdir juga ada makna lain. Dalam hadis, bukan di Google ini Pak. Hadis. Iya, hadis. Ini terkait dengan sesuatu yang konteksnya adalah takdir. Jadi kalau takdir jangan terjemahkan pengagungan, tapi takdir, ketentuan. Ketentuan. Seperti hadis ya. Fala taqul law. Hadis Abu Hurairah. Kalau kamu lewatkan dari suatu masalah, maka jangan bilang jika saja. Maksudnya jika saya berbuat begini atau begitu maka saya akan begini. Jangan bilang lau. Kalau seandainya, jika saja. Jangan. Akan tapi katakanlah qadarullah. Ya. Qadar. Bisa dua bacaannya. Bisa qaddaro. Kalau baca qaddaro berarti Allahnya dibaca dhammah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Wa ma syaa fa'al. Semuanya adalah ketentuan Allah. Dan apa yang dia kehendaki maka dia akan lakukan. Bisa dia baca qadarullahi, qadarullahi, tapi Allahnya dibaca kasrah. Qadarullahi. Ya, qadarullahi. Takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Wa ma syaa. Dan apa yang dia kehendaki maka dia akan lakukan. Sini artinya bukan pengagungan, tapi takdir, ketentuan. Ketentuan. Ini tergantung konteks, Pak. Tergantung nanti susunan kalimatnya apa. Karena banyak kata dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau kita hanya buka Google saja, kita akan bingung kalau tidak tahu bahasa Arab. Misalnya kata rogiba. Dia bisa terjemahannya benci, bisa cinta. Tergantung huruf jar setelahnya. Kalau huruf jarnya fi, cinta. Misalnya rogiba fi. Berarti dia terjemahannya cinta. Iya. Tapi kalau huruf jar setelahnya an, maka artinya benci. Seperti hadis Nabi SAW. Man rogiba an sunnati. Ini artinya siapa yang benci dari sunnah. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan banyak kata yang seperti itu. Ada lagi kata lain misalnya da'a. Kalau da'alahu mendoakan kebaikan. Kalau da'ala mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan. Ada lagi kata lain yang sama dengan itu. Tergantung huruf jar setelahnya. Tergantung huruf jar setelahnya. Iya. Ini di keluasannya bahasa Arab. Makanya itu seperti yang ditanyakan tadi. Iya, kenapa dua artinya? Ya, tergantung konteks. Tergantung konteksnya.
Enggak apa-apa. Masya Allah. Kan belum bertanya. Kan ada orang bilang qadarullah. Enggak ada hi-nya. Enggak masalah, kan boleh mati akhir. Mereka enggak. Masa mereka menakdir? Dari mana merekanya? Enggak. Salah dia. Kalau kita mengoreksi tulisan, kalau dia bilang qadarullah, tapi ada waw setelahnya. Salah besar. Begini maksudnya. Kalau dia tulis qadaru, baru ada waw, setelah itu baru ada lafaz Allah. Tapi bacaannya sama. Qadarullah. Kan kita udah sukun wawnya tidak dibaca panjang. Qadarullah. Maka artinya mereka mentakdirkan Allah. Tapi belum begitu. Belum tentu begitu artinya. Bisa saja mereka mengagungkan Allah kalau begitu. Nah, yang mengkritik perlu dikritik. Masa tidak ada waw baru dia ngomong begitu? Masa dia tambah mereka baru tidak ada waw? Tulisan Latin. Ya, jangan Arabnya. Bilang Arab bos. Arab. Nah, jangan kita membahas bahasa Arab baru tulisan Latin ditulis. Kan susah. Betul. Apakah kalau dia tulis Latin qadarullah pasti maknanya mereka? Belum tentu, bisa saja dhamma. Kan dia hanya dhamma. Kalau dhamma, makanya saya bilang, kalau dia tulis dhamma pakai waw setelahnya. Jadi qadaru baru ada waw, baru ada lafaz Allah. Qadaru Allah, begitu asalnya. Tapi dia baca qadarullah. Betul, cocok. Mereka menakdirkan Allah. Tapi kalau dia tidak tulis waw, apalagi Latin, tidak mungkin ada waw. Nah Latin tidak ada wawnya. Intinya, yang mengkritik perlu dikritik. Nah, kasih bawa dulu ke sini sedikit. Dah mana? Nggak bisa sembarang orang. Sama dengan saya pernah lihat orang buat poster status. Dia bilang, hati-hati baca amin. Judulnya begitu. Kalau kita baca amin, itu artinya amin yang biasa. Tapi kalau kita baca amin, masuknya. Iya. Orang yang sudah belajar akan tahu ini amin memang 4 sisi bacaannya dalam bahasa Arab. Dan tidak mengharuskan kalau ada sisi itu berarti bermakna yang lain. Itu kata lain. Di bahasa Arab itu luas. Bahkan ada kata satu hurufnya sama semua tapi terjemahnya beda. Ini harus diteliti. Misalnya ada kata batolam. Ada juga kata batulah. Batolam. Sama-sama hurufnya, tapi terjemahnya beda. Satu batola batil, satu batula pemberani. Banyak. Jadi sebagian orang begitu, baru saja belajar sedikit, kritik sana sini. Tidak tahu dia bahasa Arab itu luas. Ulama yang menjelaskan ini, amin, 4 sisi bacaan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala penelitiannya sudah tinggi. Ya sudah tinggi, data kita tiba-tiba bilang salah. Kan tidak bagus begitu. Makanya saya bilang, yang mengkritik kadang perlu dikritik. Perlu kita suruh belajar dulu sedikit. Iya, jangan baru saya belajar langsung kritik sana sini. Kritik sana sini. Saya pernah mendengar bahwa keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Hadis dhaif semua. Bagaimana hukum membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat? Masya Allah. Iya. Memang dhaif. Yang dari Nabi. Hadis tentang baca surah Al-Kahfi dhaif dari Nabi. Dhaif memang dari Nabi SAW. Maksudnya anjuran langsung dari Nabi dhaif. Tapi dia sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dan sahih dari Abdullah ibn Umar, 2 orang sahabat, dan tidak ada yang menyelisihinya. Dan ketika sahabat berbicara tentang pahala atau siksaan
maka itu adalah dihukumi marfu. Dihukumi sampai kepada Nabi SAW. Itu menjadi kaidahnya. Karena tidak mungkin dia berbicara pahala tapi dari dia. Tidak mungkin. Pasti ini ada dari Nabi SAW, tapi dia tidak bilang bahwa Nabi ngomong. Nabi berkata. Ya, oleh karena itu waktu saya waktu viral hadis tentang Al-Kahfi, saya lagi di Mekah. Iya. Saya bahas maksudnya ini orang ribut-ribut masalah Al-Kahfi. Maksudnya gimana ini orang sudah beramalkan bertahun-tahun, tiba-tiba ada yang bilang dhaif. Iya. Gimana sebenarnya ya terkait dengan hal tersebut? Masalah ini terkait dengan surat ya Al-Kahfi. Jadi saya cari-cari pembahasannya. Memang semua hadis dhaif. Seperti yang disebutkan. Tapi ternyata banyak periwayatan yang telah sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri dan sahih juga dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Misalnya saya dapat pembahasan misalnya yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberikan cahaya untuknya antara dua Jumat. Ini riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi serta Ad-Dahabi. Ya, tapi dia berkata wa waqfuhu ashah. Ya. Dan mauqufnya itu lebih sahih. Artinya ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri itu yang sahih. Itu beliau komentari. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, di kitab Irsyadul Faqih marfu'un wa ruwiya mauqufa. Ini hadis marfu, maksudnya sampai ke Nabi, tapi diriwayatkan juga secara mauquf. Maksudnya dari ucapan sahabat. Ini istilah harus dipahami. Kalau bilang marfu maksud ucapan Nabi, kalau bilang mauquf maksud ucapan sahabat. Ucapan sahabat. Kalau dibilang mursal, ucapan tabi'in. Dia sandarkan kepada Nabi. Ya, sandarkan kepada Nabi. Jadi ini kata Al-Habib Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di Sahihul Jami. Ini ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Sahihul Jami. Saya cari dia nomor 6470. Bisa dilihat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Komentar dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Syekh Al-Albani sahihkan. Di Sahihul Jami nomor 6470. Syekh Ibnu Utsaimin beliau berkata di Syarah Mumti jilid 9 halaman 91, a'alla ba'dul ulama al-marfu bi anna al-hadits ruwiya mauqufa. Sebagian ulama mencacati. Ingat Syekh Utsaimin penelitiannya, dia putih jenggotnya di atas ilmu. Penelitiannya tinggi. Kitab tulisannya banyak sekali. Sebagian ulama. Jadi jangan langsung menganggap bahwa ini semua yang mendoibkan. Nah, ini hadis diperselisihkan. Jangan sampai karena kita punya kesimpulan sendiri yang kurang berdasarkan ilmu penelitian kita yang kurang, akhirnya langsung bilang tidak boleh amalkan, doib. Syekh Utsaimin beliau bilang, a'alla ba'du ulama al-marfu. Sebagian ulama mencacati, menganggap doib kalau marfu. Marfu maksudnya sampai kepada Nabi, doib. Tapi ruwiya mauqufa. Tapi diriwayatkan secara mauquf. Ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri. Wa nahnu naqul. Kata sekarang Syekh Utsaimin belum berkata. Kita katakan. Adapun kita katakan, idza kana rafa thiqatan fa hadhihi illa ghairu qadhiha. Kalau yang mengangkat hadis itu kepada Nabi adalah orang terpercaya, maka itu tidak ada masalah. Siapa yang mengangkatnya kepada Nabi? Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat semuanya adil. Sahabat jangankan disebut namanya,
kalau ada penukilan riwayat hadis an rajul min sahabati Rasulillah, dari seorang lelaki sahabat Nabi, walaupun tidak ada namanya kita percaya karena semua sahabat adil. Semua sahabat adil. Jadi kata Ibnu Utsaimin begitu. Jika yang mengangkatnya itu kepada Nabi adalah rawi yang terpercaya, fahadil illah ghairu qadiha. Maka cacat yang mereka sebutkan, yang mereka kritikan terhadap hadis tidak bisa mencacat di itu hadis. Terus beliau berkata, wa ala fardi annahu min qouli Abu Sa'id. Anggap sekarang kita bilang dhaif dari Nabi. Kita anggaplah itu adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan itu memang yang lebih tenang misalnya. Bahwa ini bukan dari Nabi. Ini sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Famithla hadza la yuqalu birra'i. Yang seperti ini, masalah pahala. Ndak diungkapkan dari pandangan pribadi. Bukan dari ijtihad pribadi. Pandangan pribadi, kata beliau. Falahu fayakunu lahu hukmur rafa'. Maka hukumnya juga kembali kepada Nabi. Kan ini pahala. Masa Abu Sa'id Al-Khudri berani berbicara pahala? Berani berbicara tanpa ilmu tentang ibadah? Tidak mungkin. Makanya belum berkata di tempat lain, qira'atu suratul kahfi yaumal jum'ati amalun mandubun ilaih. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu amalan yang dianjurkan kepadanya. Wafihi fadlun, di dalamnya terdapat keutamaan. Wala farqa fi dzalik baina an yaqra'al insan minal mushaf aw an dhahri qalbi. Tidak ada perbedaan apakah seorang baca dari lihat mushaf atau baca dari hafalannya. Wal yaumus syar'i min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Dan hari itu dikatakan syar'i, maksudnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wa ala hadza fa idza qara'a al-insan ba'da sholatil jum'ah adrakal ajr. Oleh karena itu, jika seorang membacanya setelah sholat Jumat juga sekalipun, maka dia dapat pahala. Ini di fatwa Syekh Ibnu Utsaimin di kumpulan fatwa beliau jilid 16 halaman 143, demikian pula di Syarah Mumti tadi yang kita sebutkan. Terakhir ya ada juga ucapan ya dari para ulama yang lain yang menjelaskan terkait dengan hukum baca surah Al-Kahfi ini dari Syekh Utsaimin juga. Belum ditanya pertanyaan yang sama, hukum baca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Belum bilang qira'atu suratul kahfi yaumul Jumat ja'a fiha ahadits kulluha dhaifah. Baca surat Al-Kahfi di hari Jumat datang padanya hadis-hadis tapi semuanya dhaif. Lakin yasuddu ba'daha ba'd. Akan tapi menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Terus wa qad tsabata dzalika an Ibnu Umar annahu kana yaqra'uha, dan telah datang dari hal tersebut sahih. Hal tersebut dari Ibnu Umar bahwasanya belum membaca surah Al-Kahfi kullu Jum'ah. Setiap Jumat. Makanya beliau katakan fa idza qara'al insan yaumal Jum'ah. Jika seorang membacanya pada hari Jumat puasa, maka itu baik. Itu baik. Kalau ada orang membacanya di hari Jumat, itu baik. Yurjalahu fiha thawab. Diharapkan dia baca dapat pahala. Ya. Alladzi ja'al hadits, yang datang hadis dalamnya. Walaysa dzalika bi amrin maktu'un bih li'anna al-hadits fiha dha'af innama huwa mustahab. Tidak bisa kita pastikan karena hadis-hadis yang datang dalam hal tersebut dari Nabi dhaif. Tapi ini adalah dianjurkan. Karena telah sahih dua sahabat ini. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah Ibnu Umar. Ini terkait dengan ya baca surat Al-Kahfi. Ini juga yang difatwakan oleh Syekh bin Baz. Saya lebih tertarik sekali ini dengan ucapan Syekh bin Baz. Dan dengan ini kita tutup majelis. Syekh bin Baz belum berkata di kitab Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, jilid 12 halaman 415. Ya, jilid 12 halaman 415. Ini orang-orang sudah tua di atas ilmu.
ya berbicara. Bisa dibuka bukunya. Dan ini kita ya harus dengan pembahasan. Kalau kita mau bicara sembarang orang, kalau tidak bisa bicara sembarang, nanti kita diketawai oleh anak kecil. Iya, dia jadi Syekh bin Baz beliau bilang gini. Ja'at fi qiraati suratul kahfi yaumul jum'ah hadis. Datang terkait dengan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat beberapa hadis. Tapi la takhlu min dha'f. Tidak lepas dari kelemahan. Lakin dzakara ba'du ahli ilm annahu yasuddu ba'duhu ba'd. Akan tetapi orang-orang berilmu, jadi Syekh bin Baz juga bukan dari dia. Dia sandarkan pada orang berilmu. Orang-orang yang berilmu mengatakan sebagiannya menguatkan yang lain. Saling menguatkan. Memang dhaif kalau satu-satu, tapi ini banyak periwayatannya sehingga menguatkan satu dengan yang lainnya. Belum bilang wa tasluhu lil ihtijaj, bisa dipakai berdalil. Bisa dipakai untuk berdalil. Wa thabata an Abi Sa'id Al-Khudri, dan sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu kana yaf'alu dzalik, bahasanya belum melakukan hal tersebut. Wal amal bidzalika hasan, beramal dengan hal tersebut itu bagus. Ta'asyan bis sahabat jalil, mencontoh sahabat yang mulia, kan sahabat. Iya kan? Beramal dengan hal tersebut bagus. Kita mengikuti jalan siapa? Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, radhiyallahu taala anhu, wa amalan bil ahaditsil musyar ilaih. Sekaligus juga beramal dengan hadis-hadis yang kami isyaratkan tadi, li'annahu yasuddu ba'daha ba'dha, karena dia menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa yu'ayyiduha amal sahabil madhkur, dan dikuatkan oleh amalannya sahabat yang disebutkan tadi, Abu Sa'id Al-Khudri. Amma qira'atuha fi lailatul jum'ah fala alamu lahu dalilan. Beliau ingatkan sini, adapun membacanya di malam Jumat, saya tidak tahu ada dalil. Hari Jumat, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu dalilnya. Adapun membacanya di malam Jumat, saya tidak tahu ada hadisnya, kata beliau. Wa bidzalika yabtadi annahu la yusra' dzalik. Dengan hal itu jelas bahwa kalau malam tidak disyariatkan. Kalau malam. Tapi kalau malam yang 10 pertama 10 terakhir itu sahih. Ini satu surah Al-Kahfi yang dibicarakan. Ini satu surah Al-Kahfi yang dibicarakan. Kalau 10 pertama 10 terakhir sah. Yang akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ini ya terkait dengan hal tersebut, dan sini banyak saya kumpulkan fatwa dan pembahasan dari para ulama, tapi itu yang kita bisa baca malam hari ini. Ya tentunya ya apa yang mereka katakan itu memang punya sisi kekuatan, dan sampai kita tiba-tiba datang sepakat ahli fatwa kami untuk berani sekali, sepakat baru ini orang ahli betul dalam fatwa. Iya, ini kan tidak bisa kita. Iya, harus kita baca banyak, kita bahas banyak, baru munculkan hukum. Iya, kan ini bukan pakai perasaan. Tidak boleh kita pakai perasaan. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.